وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. Nah, ini dua baris in ketemu dengan ta, maka dia berdengung jannatin tajri. Tidak boleh dibaca jannatin ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman Lubis Gibran di channel YouTube ini. Insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana contoh bacaan ikhfa. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ikhfa artinya samar-samar. Pengertian ikhfa, teman-teman, adalah jika ada nun sukun ataupun tanwin, an, in, un bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal sampai kaf. Maka bunyinya berdengung dua harkat atau dua alif. Mari kita lihat contohnya ya teman-teman. Yang pertama kita akan mempelajari yaitu huruf ta. Ya, ini adalah huruf ikhfa. Bagaimana hukumnya dan bacaannya apabila bertemu dengan nun. Jadi nun sukun bertemu dengan ta. Mari kita lihat contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Jadi ini nun sukun atau nun mati ketemu dengan ta, maka dia dibaca samar-samar dan berdengung dua alif. Wa antum, tidak boleh dibaca wa antum. Dia harus berdengung dua alif. Wa antum ta'lamun. Baik, kita ke contoh selanjutnya. Ini nun mati ketemu dengan ta, maka dia dibaca berdengung dua harkat. Tidak boleh dibaca kuntum, tetapi dia berdengung kuntum. Baik teman-teman, kita ke contoh berikutnya. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka berdengung dua harkat. وَلَن تَفْعَلُوا. Tidak boleh dibaca walan taf, tetapi dia harus berdengung walan taf. Baik, kita ke contoh selanjutnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Nun mati ketemu dengan ta, maka dia berdengung dua harkat kuntum. Ya, baik teman-teman, kita ke contoh selanjutnya. Innaka antal alimul hakim. Innaka antal, nun mati ketemu dengan ta, dia berdengung dua harkat. Antal, tidak boleh dibaca anta. Dia harus berdengung samar-samar anta. Baik teman-teman, kita ke contoh berikutnya. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda. Ini
nun sukun ketemu dengan ta, maka dia dibaca berdengung 2 harakat. Famanta, tidak boleh dibaca famanta. Nah, dia harus berdengung ya. Baik teman-teman, itulah tadi bagaimana contoh nun sukun ketemu dengan ta. Sekarang bagaimana tanwin an, in, un bertemu dengan ta. Mari kita lihat contohnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. Nah, ini 2 baris, in ketemu dengan ta, maka dia berdengung jannatin tajri. Tidak boleh dibaca jannatin ta. Nah, kita harus berdengung 2 alif atau 2 harakat. Jannatin tajri. Baik teman-teman, kita ke contoh berikutnya. Amadin tarawnaha. Ya, ini 2 baris ketemu dengan ta, tidak boleh dibaca amadin tarawnaha, tetapi harus berdengung amadin tarawnaha, amadin tarawnaha. Baik teman-teman, kita ke contoh berikutnya. Masih di surah Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Min khairin ta, 2 baris ketemu dengan ta, maka dia berdengung 2 alif atau 2 harakat. Khairin tajiduhu indallah, tidak boleh dibaca khairin ta, tetapi dia harus berdengung khairin tajiduhu indallah. Baik teman-teman, kita ke contoh berikutnya. Wa a'nabin tajri, 2 baris ketemu dengan ta, maka hukumnya ihfa, berdengung 2 alif atau 2 harakat. Wa a'nabin ta, binta. Nah, dia harus berdengung. Baik teman-teman, itulah tadi contoh ikhfa, yaitu bagaimana nun sukun dan tanwin an, in, un bertemu dengan ta. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana nun sukun an, in, un bertemu dengan sa. Semoga bermanfaat dan berberkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.